kembali di channel Donum Deo, channel yang akan menambah pengetahuan seputar iman Katolik. Tema video ini 5 orang suci terbaik. Selamat menyaksikan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Surat Santo Petrus bab 1 ayat 16. Sabda inilah yang telah dijalankan oleh kelima orang Katolik yang pada hari Minggu 13 Oktober 2019, di mana gereja melalui Paus Fransiskus menetapkan mereka sebagai orang kudus atau Santo Santa. Ada 5 orang suci, yakni seorang santo dan 4 orang santa. Siapa saja mereka? Mari kita lihat video ini. Yang pertama, Santo John Henry Newman. John Henry Newman, kardinal asal Inggris, salah seorang teolog modern terbesar abad lalu. Ia yang mulanya adalah seorang pemimpin gereja Anglikan, kemudian berpindah keyakinan menjadi Katolik di usia 44. Dia dikenal sebagai pribadi yang ceria, mudah berteman, ramah, lembut, sopan, jujur, dan tidak berpura-pura. Sebagai seorang gembala, Newman dikenal sebagai pengkhotbah yang ulung dan berkarisma, yang dapat mengubah kehidupan para pendengarnya. Saat ia meninggal pada 1890, sekitar 15.000 orang berbaris di jalan-jalan di Birmingham untuk pemakamannya. Salah satu tanda suci ialah mujizat kesembuhan Jack Sullivan, seorang pria Amerika dari Boston yang mengalami gangguan tulang belakang pada 2001, dan dia tiba-tiba bisa berjalan lagi setelah berdoa kepada Newman. Yang kedua, Santa Dulce Lopez Pontes. Beliau sering disebut sebagai Ibu Teresa Kalkuta dari Brasil karena kepeduliannya yang besar terhadap orang miskin. Walaupun dilahirkan di keluarga kaya, dia merasa tertarik untuk melayani orang miskin sejak usia dini dan bergabung dengan suster misionaris Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Ia mengabdikan hidupnya untuk pendidikan pekerja dan merawat yang paling miskin. Kemudian dia mendirikan organisasi amal terbesar di Brasil yang saat ini mencakup rumah sakit pendidikan dan pusat pendidikan yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak yang sangat miskin. Ia meninggal pada tahun 1992. Salah satu tanda sucinya ialah mujizat tubuhnya yang tidak membusuk setelah bertahun-tahun meninggal. Yang ketiga, Santa Mariam Theresia. Ia seorang mistikus India yang merawat orang sakit, orang miskin dan penderita kusta. Dia mengalami penglihatan dan ekstase serta menerima stigmata pada usia 33 tahun. 5 tahun kemudian pada 1914, dia mendirikan kongregasi keluarga kudus untuk merawat keluarga. Saat ini jumlahnya sekitar 1.500 saudari di komunitas di seluruh dunia yang merawat keluarga dan mengelola rumah sakit dan sekolah. Bukti kesuciannya ialah mujizat stigmata, penglihatan, dan ekstase. Yang keempat, Santa Giuseppina Vanini. Beliau seorang wanita Italia pertama yang dikanonisasi dalam waktu 400 tahun terakhir. Dia kehilangan kedua orang tuanya pada usia 7 tahun dan dibesarkan di sebuah panti asuhan di dekat Basilika Santo Petrus yang dijalankan oleh putri-putri cinta kasih. Dia ingin bergabung dengan kongregasi religius itu, tetapi ditolak karena kesehatan yang kurang baik. Namun panggilan untuk melayani mendorong dia mendirikan kongregasi putri-putri Santo Camillus untuk perawat yang sakit. Beliau meninggal dunia pada bulan Februari 1911 karena sakit. Sekarang ini kongregasinya beranggotakan 800 suster yang bekerja di 22 negara.
Salah satu tanda suci ialah mujizat kesembuhan Olga Nunes, seorang Brasil yang mengalami kelumpuhan dan sembuh ketika relik Santa Giuseppina diletakkan di ranjang rumah sakitnya sambil berdoa novena kepada Santa tersebut. Kelima, Santa Margareta Pai. Beliau seorang mistikus awam dari Swiss. Dia adalah seorang penjahit dan mendedikasikan hidupnya untuk bekerja di sebuah paroki dan merawat keluarganya. Secara ajaib dia sembuh dari kanker usus, tetapi kemudian menderita seperti Kristus, yakni mengalami stigmata seperti Theresia Newman setiap hari Jumat selama sisa hidupnya, seperti yang ia minta. Ia meninggal jam 3 sore pada hari Jumat seperti Kristus pada tanggal 27 Juni 1879 di usia 63 tahun. Salah satu tanda kesuciannya ialah mujizat keselamatan secara ajaib seorang pendaki Gunung Alpen. Pada bulan April 1940 yang terjatuh dan selamat dengan menyebut nama Santa Margareta. Sedangkan ketika pendaki lain ditemukan meninggal dunia. Itulah kelima orang suci yang ditambahkan dalam persekutuan para kudus. Semoga mereka menjadi pendoa kita dan kita mampu meneladani hidupnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan lihat video yang lainnya.